Hai teman-teman, aku Nurintan Permatasari, absen 21 dari kelas 9I. Aku di sini mau mengajak kalian untuk belajar bersama-sama dengan aku. Kita bakal ngebahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Teman-teman, udah ada yang tahu belum sih apa itu rantai makanan? Buat yang belum tahu, nih aku kasih tahu. Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Teman-teman, makhluk hidup juga punya peran loh, emangnya artis sinetron doang. Peran makhluk hidup yang pertama yaitu sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai dekomposer atau pengurai. Nih, aku kasih contoh ya. Kita berada di sebuah persawahan. Di sawah pasti ada padi dong, nggak mungkin enggak. Nah, padi ini punya peran sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses ini biasa kita sebut dengan fotosintesis. Lalu, si padi ini bakal dimakan sama tikus. Nah, tikus ini punya peran sebagai konsumen pertama, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Si tikus nggak bisa ngehasilin makanannya dia sendiri, jadi dia bergantung sama si produsen atau padi tadi. Lalu, si tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini punya peran sebagai konsumen kedua, yaitu hewan pemakan daging atau karnivora. Sorry, lalu si ular ini bakal dimakan sama si elang. Elang ini punya peran sebagai konsumen ketiga. Nah, teman-teman, posisi dari konsumen tingkat kedua dan seterusnya itu bukan akhir dari jaringan makanan. Karena kenapa? Karena konsumen tingkat 2 dan seterusnya itu bakal mati kan, lalu akan diuraikan oleh organisme. Organisme ini berperan sebagai pengurai hewan yang sudah mati menjadi zat yang dibutuhkan oleh tanah. Contohnya seperti jamur, cacing, belatung, dan lain-lain. Teman-teman, tadi kan kita udah belajar tuh tentang rantai makanan. Kita lanjut ya ke jaring-jaring makanan. Di antara kalian, siapa nih yang udah tahu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Nah, dari pengertian itu, siapa nih yang masih bingung antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Teman-teman, rantai makanan itu bagian dari jaring-jaring makanan, sehingga jaring makanan bakal menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung satu sama lain tadi. Nah, kalau disketsain begini nih, kalau rantai makanan itu seperti ini. Tapi, kalau jaring-jaring makanan itu seperti ini nih. Beda kan? Oke, udah tahu kan apa bedanya? Nah teman-teman, mungkin segitu dulu materi yang kita pelajarin sama-sama hari ini. Aku mohon maaf banget jika ada materi yang aku sampaikan salah, karena aku juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi, kalau kalian ada yang lebih paham materinya, bisa komen di bawah ya. Segini dulu dari aku. Dah.